Halo semuanya, saya Nita Ernianti. Seperti biasa dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang akhlak tasawuf. Namun dalam video kali ini saya akan memaparkan materi terkait saya akan memaparkan materi jurnal terkait solusi mencari kebahagiaan dalam kehidupan esoteris dan eksoteris. Hmm, Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa udah capek, capek banget ngejar pencapaian, ngejar dunia ini, ngejar validasi, tapi hati kalian tuh tetap aja kosong gitu. Kayak ada yang kurang, tapi kalian nggak tahu apa yang kurang itu. Nah, di sini saya akan membacakan 10 jurnal dari para ulama pemikir dan peneliti, mulai dari Hamka, Said Nursi, Ibnu Atta'illah, Ibnu Arabi, sampai ke komunitas pecinta keris Wonosobo. Nah, dari 10 peneliti ini ada satu benang merah besar tentang kebahagiaan yang hampir semua orang lupa. Dan itulah yang akan saya bahas dalam video kali ini. Tentu saja kita mulai ke pembahasan. Dari 10 jurnal yang saya rangkum ini, semuanya ternyata mengarah pada satu kesimpulan besar, yakni kebahagiaan sejati itu lahir dari perpaduan dua sisi kehidupan manusia, yakni sisi lahir atau eksoteris dan sisi batin atau esoteris. Nah, sisi lahir ini meliputi syariat, moral, aturan, hubungan sosial, pekerjaan, aktivitas duniawi, dan semua yang kita lihat dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan sisi batin adalah sesuatu yang jauh lebih dalam seperti pengalaman spiritual, penyucian diri, pemahaman makna, tafsir isyari dalam Al-Quran, cinta ilahi, dan perjalanan jiwa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemikir seperti Hamka dan Said Nursi menekankan bahwa masyarakat modern itu sering banget kehilangan arah karena fokus pada materi dan pencapaian lahir, sampai melupakan kebutuhan batin yang sebenarnya lebih menentukan rasa tenang dan bahagia bagi diri kita sendiri. Ibnu Arabi berbicara tentang cinta ilahi yang menjadi sebab terciptanya alam semesta, bahwa manusia akan menemukan ketenangan ketika ia mencintai Allah dengan mengikuti Rasul, bukan sekedar tahu, tapi betul-betul menjalani. Sedangkan Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa tafsir batin Al-Quran hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih, dan kebahagiaan itu datang ketika kita selaras antara usaha dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut pemikir Al-Jilani dan Al-Alusi, menunjukkan bahwa ayat-ayat ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji itu mereka mempunyai makna batin yang jauh lebih dalam daripada sekedar gerakan lahiriah. Misalnya nih, sholat. Sholat itu bukan hanya berdiri, ruku, sujud, tapi perjalanan hati menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, puasa itu bukan hanya kita menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, tapi menahan sifat-sifat kehewanan dalam diri manusia agar rohnya itu naik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, menariknya lagi, dalam jurnal lain seperti Ibn Arabi, itu menunjukkan bahwa cinta natural dan cinta spiritual harus bersatu untuk membentuk cinta ilahi. Bahkan jurnal tentang komunitas pecinta keris di Wonosobo menunjukkan bahwa kebahagiaan juga sering muncul dari hobi yang memiliki makna spiritual. Karena hobi itu membuat jiwa menjadi tenang, menghilangkan kesepian, dan memperkuat hubungan manusia dengan nilai-nilai luhur. Dari sisi sosial,
Jurnal lain menjelaskan bahwa memahami agama dari sisi lahir dan batin akan membuat kita merasa lebih damai, toleran, dan humanis. Karena kita sadar bahwa setiap ajaran agama itu punya inti kebaikan yang sama. Lalu jurnal tentang integrasi syariah dan tasawuf itu menunjukkan bahwa hukum Islam tanpa etika batin akan kering, sedangkan tasawuf tanpa syariat akan sesat. Nah, keduanya ini harus berjalan bersama untuk membentuk pribadi muslim yang utuh. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari semua jurnal ini sebenarnya itu sederhana banget, tapi maknanya itu dalam, yakni apa namanya, seperti perkataan manusia itu nggak akan ada manusia itu nggak akan pernah bahagia hanya dengan memuaskan sisi lahirnya saja, dan manusia juga nggak akan pernah stabil hanya dengan mengejar sisi batinnya saja. Keduanya harus seimbang. Kita tuh butuh dunia, tapi kita juga butuh Tuhan, itu pasti itu. Nah, kita juga butuh aktivitas kan, tapi kita tuh juga butuh ketenangan. Kita butuh aturan, tapi kita juga butuh keikhlasan dan makna. Makna kebahagiaan di sini ialah perjalanan menyatukan dua sisi, yaitu zahir dan batin, dengan menjadikan syariat sebagai jalan dan tasawuf sebagai cahaya yang menerangi perjalanan tersebut. Ketika zahir dan batin tersebut sudah selaras, maka kebahagiaan bukan hanya dirasakan, tapi benar-benar menetap dalam diri kita. Nah, jadi teman-teman, kalau selama ini kalian tuh merasa hidup kalian kurang, itu mungkin bukan rezekimu, bukan rezeki kalian yang kurang, bukan juga waktu kalian yang kurang. Tapi apa? Tapi batin kalian yang belum kalian hidupkan. Dan dari 10 jurnal ini, saya belajar bahwa kebahagiaan itu bukan hanya sekedar tujuan, melainkan sebuah perjalanan. Jadi bukan sesuatu yang dicari di luar, tapi ditemukan di dalam diri kita sendiri ketika kita mendekat pada Allah dan memahami hidup dari dua dimensi sekaligus, yakni esoteris dan eksoteris. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat, penyemangat, dan bisa jadi jalan bagi kita semua untuk menemukan kebahagiaan yang lebih dalam, lebih sejati, dan bertahan lama. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya sampai akhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.